Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Saiful Badri, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas berkaitan cara menambahkan user pada aplikasi LMS Model Cloud. Dan nanti di dalam pembahasan ini ada beberapa tujuan. Yang pertama nanti yaitu adalah adanya interaksi yaitu antara peserta didik dengan pendidik. Yang kedua ada interaksi peserta didik dengan materi dan yang terakhir ada interaksi peserta didik antar peserta didik. Nah, pada kesempatan hari ini langkah yang akan saya lakukan untuk pertama kali yaitu adalah menambahkan peserta didik di LMS yang sudah dibuat ya oleh saya sebagai guru, yaitu di mata pelajaran matematika. Langsung saja kita akan langsung menambahkan peserta didik ya sebagaimana yang sudah dipelajari ya oleh saya di dalam buku perancangan web pembelajaran. Untuk menambahkan peserta didik, kita akan masuk ke sheet administration. Lalu kita tambahkan user. Lalu di sini kita tambah add a user. Nah, di sini sudah tampil layar untuk menambahkan user ya yang manual yang dilakukan oleh guru secara manual. Di sini saya akan menambahkan user ya untuk dua peserta didik yang sudah saya siapkan. Langsung saja. Yang pertama adalah Abdul Fatil. Saya akan langsung copy paste saja ya biar cepat. Lalu di sini kita masukkan namanya Abdul. Nama akhirnya adalah Fatil. Lalu berikutnya kita masukkan alamat emailnya. Berikutnya kita tambahkan passwordnya. Di sini sudah saya persiapkan ya untuk password dari peserta didik. Setelah itu kita tambahkan foto peserta didik. Bila sudah ada kita bisa langsung ya. Di sini saya akan menggunakan karakter untuk Abdul Fatil. Lalu kita simpan dan create a user. Oh, ini namanya untuk username-nya kita sederhanakan Abdul ya. Boleh Abdul, boleh Fatil. Saya milih Abdul saja ya untuk usernya. Baik, kita langsung simpan untuk create usernya. Oh, ini hanya untuk menggunakan huruf kecil ya, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Baik, saya akan menggunakan kapital, huruf kecil ya. Abdul, kita tambahkan create a user. Alhamdulillah ya, untuk Abdul sudah kita tambahkan. Ya, di sini sudah ada namanya adalah Abdul Fathil. Baik, berikutnya saya akan menambahkan untuk yang kedua ya atas nama Nia Rahmasari. Baik, kita tambahkan di sini untuk username-nya adalah Nia
Di sininya namanya adalah Nia, nama lahirnya adalah Rahmasari. Di sini Rahmasari ya, @gmail.com. Lalu berikutnya saya akan masukkan passwordnya. Ini sudah saya siapkan. Untuk passwordnya saya samakan. Lalu di sini saya akan masukkan karakter, ya, foto karakternya untuk siswa atas nama Nia Rahmasari, yaitu adalah karakter perempuan. Dan ini nanti bisa dipraktekkan ya oleh siswa ya ketika akan mengganti profil. Ini caranya ya. Nanti untuk mengedit profilnya itu ada caranya, itu adalah edit profil. Baik, kita simpan. Alhamdulillah untuk siswa atas Nia Rahmasari sudah masuk ya ke akun LMS yang sudah dibuat oleh guru. Lalu berikutnya sekarang kita akan langsung saja ke menu si peserta didik, di mana di menu peserta didik itu nanti peserta didik sudah dapat melihat yang di materi yang sudah dibuat oleh guru ya. Kita langsung saja masuk ke user peserta didik. Baik, saya akan buka. Baik ya, kita akan langsung saja masuk ke usernya. Di sini tadi kita nama penggunanya misalnya Abdul ya. Nama pesertanya Abdul. Lalu di sini kita akan masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita akan klik masuk. Kita simpan. Baik, di sini ada beberapa, karena ini adalah baru pertama masuk, ya langsung saja kita klik ini sebagai notifikasi dari model ya. Kita lanjutkan ke sini, kita klik agree, kita next. Alhamdulillah ya sudah masuk ke menu LMS model untuk peserta didik. Nah, di sini kita akan langsung untuk peserta didik atas nama Abdul ya masuk ke My Course ya untuk masuk ke kursusnya. Nah, di sini sudah ada ya secara otomatis. Oh, di sini untuk My Course-nya kita kembali dulu ke dashboard untuk guru untuk menambahkan ya atas nama Abdul dan Nia Rahmasari di partisipan. Baik, kita kembali dulu ke layar untuk teacher ya. Setelah tadi kita menambahkan di sheet administration untuk peserta didik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya, atau ke kursusnya. Dan di sini kita akan menambahkan partisipan ya secara manual. Ya, kita klik di sini partisipan, lalu kita enroll user. Lalu di sini kita akan menambahkan partisipannya. Baik, kita tambah ya. Kita akan tambahkan Abdul Fatil. Lalu berikutnya adalah Nia Rahmasari. Kita pun akan tambahkan.
Alhamdulillah semuanya sudah masuk ke pembelajaran matematika kelas 11 Pak Asep. Baik, kita kembali ke course yang sudah kita buat. Nah, di sini kita pun dapat melihat untuk partisipan yang sudah ada, yang ataupun yang sudah masuk. Nah, ini adalah partisipan yang sudah masuk ya. Lihat di sini. Di sini atas nama Saiful Badi sebagai teacher, Abdul Fatih sebagai student, Yarman Asari sebagai student. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke student ya untuk contoh ya tampilan nanti di layar ya student ya bagaimana nanti peserta didik dapat melakukan diskusi ya dengan peserta didik ya dengan guru ya sebagaimana yang sudah dipersiapkan oleh guru. Baik, kita akan masuk ke layar peserta didik. Ini adalah tampilan dari layar LMS Model Cloud untuk peserta didik atas nama Abdul Fatil. Sekarang kita akan klik ke pembelajaran matematika kelas 11 yang sudah didaftarkan oleh Pak Asep ya sebagai guru matematika. Nah, ini adalah tampilannya ya untuk pembelajaran matematika kelas 11. Di sini ada pertemuan pertama, di sini ada daftar hadir. Kita klik daftar hadir untuk peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik tersebut sudah mengikuti pembelajaran. Oke, kita klik daftar hadirnya. Baik ya, sekarang kita akan masuk ke daftar hadir. Nah, di sini ada tampilan daftar hadir. Kita klik di sini hadir, maka akan otomatis ya nilainya 100%. Lalu berikutnya kita kembali ke pertemuan 1. Di pertemuan 1 di sini ada materi yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, di sini saya sebagai Abdul akan melihat materi untuk unsur-unsur lingkaran. Materinya ya berupa link video. Ya, saya akan buka untuk link videonya. Tentang materi unsur-unsur lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar pizza, kedua gambar roda sepeda, dan yang ketiga gambar jam dinding. Apa nama bentuk gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ketiga gambar tersebut berbentuk lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran. Nah, simbol lingkaran yaitu titik. Baik ya, kita akan langsung kembali ke menu LMS untuk melanjutkan proses yang akan dilakukan oleh peserta didik di LMS setelah melihat materi yang sudah disampaikan oleh guru yang melalui link YouTube. Kita ke pertemuan 1 lagi.
Lalu kita akan masuk ke menu diskusi. Nah, di sini sudah dipersiapkan menu diskusi. Nah, di sini pelajari materi pembelajaran yang telah disediakan pada sesi pertama. Diskusikan materi apa saja yang sudah Anda pahami setelah mempelajari materi tersebut. Link video pembelajaran, nah ini pun ada link video pembelajarannya yang bisa dipelajari oleh siswa. Baik, sekarang saya akan melakukan diskusi yang nanti akan langsung diterima oleh guru. Materi yang sudah saya pelajari berkaitan dengan unsur lingkaran yang terdiri dari jari-jari diameter, luas, juring, dan tembereng. Baik, kita akan langsung post to forum. Dan ini akan menjadi interaksi antara peserta didik ya dengan pendidik. Begitupun nanti dengan peserta didik dan peserta didik, di mana di forum diskusi ini ya di sini akan melibatkan guru dan peserta didik, guru dan seluruh peserta didik yang berada di LMS ini. Baik, berikutnya sekarang saya akan ke pertemuan satu lagi. Nah, di pertemuan satu ini ya, setelah mengisikan ya diskusi, di sini ada kuis berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Baik, kita akan klik untuk kuis untuk unsur-unsur lingkaran yang akan dilakukan oleh peserta didik setelah mempelajari materi dan mengikuti sebuah diskusi. Kita klik. Nah, ini adalah beberapa pertanyaannya. Di sini ada 5 soal, kita akan jawab satu persatu. Titik pusat suatu lingkaran adalah titik yang berada di antara dua jari-jari pada keliling lingkaran di tengah lingkaran. Baik, kita next. Lalu berikutnya pertanyaan yang kedua. Jarak dari titik pusat ke suatu titik pada keliling lingkaran disebut. Nah, disebut di sini kita klik pilih jari-jari. Diketahui jari-jari lingkaran 14 cm. Berapakah panjang diameter lingkaran? Nah, ini panjang diameter lingkarannya kita acak aja ya. Misalkan untuk jawabannya adalah 28. Kita next. Nah, di sini yang keempat, diketahui jari-jari lingkaran 7 cm. Berapakah panjang keliling lingkaran? Nah, misalkan panjang keliling lingkarannya adalah 44 cm. Diketahui jari-jari lingkaran 7 cm, berapakah luas lingkarannya? Jawabannya adalah 154 cm atau ya kita pilih ya. Misalkan sudah terpilih 156 cm. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita submit. Wah, ternyata Fatil menjawab betul 4 ya dari 5 soal. Yang pertama ini ada koreksinya ya. Di tengah betul, jari-jari betul, 28 betul, 44 betul, dan yang kelima ini salah. Ya, jawabannya seharusnya adalah 154. Nah, baik ya. Untuk Fatil ini sudah selesai untuk pengisian dari pertemuan satu ini ya, dan Fatil pun dapat melihat ya sebagai peserta didik. Ya, kita kembali ke kelas 11. Nah, ini ya. Ini grade-nya untuk nilai yang didapatkan oleh
Fatil di dalam pertemuan satu ini, dan tentunya di dalam pertemuan satu ini ya nilainya akan secara otomatis akan masuk ke LMS atau dashboard guru seperti itu. Nah, ini adalah daftar hadir secara otomatis nilainya 100 ya, dan tadi kuis yang diisikan nilainya adalah 80. Baik, berikutnya sekarang kita akan masuk ke LMS ya untuk peserta didik atas nama Nia Rahmasari. Dan untuk yang Fatil kita akan log out terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan masuk untuk peserta didik atas nama Nia Rahmasari. Kita akan klik masuk. Nah, ini seperti tampilan pertama tadi yang Fatil. Ya, di sini ada notifikasi yang harus di checklist ya. Baik, kita perkecil dulu. Baik, kita next. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk ke tampilan LMS Cloud untuk peserta didik atas nama Nia Rahmasari. Kita akan masuk ke My Course ya untuk Nia Rahmasari, dan ini sudah terdaftar di kursus untuk mata pelajaran matematika kelas 11 Pak Asep. Kita klik saja. Dan di sini sudah ada ya pembelajaran matematika kelas 11 Pak Asep. Lalu di sini sama seperti yang Fatil tadi, ada pertemuan 1, ada daftar hadir, dan adalah materi unsur-unsur lingkaran. Baik, kita klik saja. Di sini ada daftar hadir. Nah, di sini daftar hadir, kita klik hadir. Ya, secara otomatis nilainya adalah 100%. Kita kembali ke pertemuan 1. Ya, di pertemuan 1 di sini ada materi unsur-unsur lingkaran. Nah, ini untuk Nia Rahmasari, ini dia juga bisa ya melihat videonya seperti yang tadi sudah dipraktikkan di awal untuk Fatil. Kita kembali ke pertemuan 1. Di sini ada diskusi. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk diskusinya. Ini diskusi Fatil ya. Materi yang sudah saya pelajari berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran terdiri dari jari-jari, diameter, luas juring, dan tembereng. Nah, di sini untuk Nia Rahmasari dia akan mereplay ya untuk jawabannya. Misalnya materi yang sudah saya pahami yaitu tentang menentukan unsur lingkaran keliling unsur lingkaran keliling lingkaran baik ya. Nah, ini sudah dijawab ya oleh Nia Rahmasari. Ya, lalu berikutnya untuk Nia Rahmasari ingin melakukan interaksi dengan Abdul Fatil. Ya, ingin memberikan komentar atas jawabannya. Kita klik replay. Nah, betul Fatil untuk jawabannya. Oke, kita klik di sini post to forum. Ya, misalkan betul Fatil untuk jawabannya misalnya ya. Nah, di sini ada terlihat ya sebuah interaksi antara Fatil ya dengan Nia Rahmasari. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kembali ke pertemuan 1. Nah, setelah diskusi kita akan mengisikan kuisnya untuk Nia Rahmasari. Nah, kita klik attempt quiz. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah
mempelajari materi unsur-unsur lingkaran dan melakukan diskusi. Berikutnya, Nia Rahmasari akan mengisi kuis unsur-unsur berkaitan dengan lingkaran. Kita klik kuisnya, seperti yang sudah dipraktikkan tadi oleh Fatil. Kita continue. Ya, baik, kita akan isikan titik pusat. Ya, kita akan isi secara acak. Ya, untuk nomor 1, berikutnya nomor 2, berikutnya nomor 3, diketahui jari-jari lingkaran, kita next. Berikutnya nomor 4, kita next. Yang berikutnya nomor 5, kita next. Dan selesai ya, finish ya. Ada 5 soal yang sudah dikerjakan oleh Nia Rahmasari. Baik, kita klik submit, all finish. Dan hasilnya 80 ya, tetap 80. Ini ada kesalahan di nomor 2. Ya, di nomor 2 seharusnya adalah jari-jari ya. Di sini Nia jawabnya diameter. Baik. Berikutnya kita kembali ya ke pertemuan 1 ya. Untuk Nia Rahmasari sama seperti Abdul Fatil ya, Nia Rahmasari dapat melihat grade yang sudah didapatkan di dalam pembelajaran matematika kelas 11 Pak Asep. Kita akan lihat hasilnya untuk Nia Rahmasari. Nah, di sini ya kita lihat grade-nya. Nah, di sini Nia Rahmasari mendapatkan nilai untuk kehadirannya adalah 100 dan untuk kuis unsur lingkarannya adalah 80. Dan tentunya nilai Nia Rahmasari ini akan secara otomatis ya akan ada di dashboard guru ya, dan nanti dapat dilihat oleh Pak Asep. Baik, langkah berikutnya sekarang kita akan menuju dashboard LMS Model Cloud teacher-nya. Baik. Nah, sekarang kita akan kembali ke tampilan LMS dashboard guru ya untuk melihat partisipan ya dalam mengerjakan materi pertemuan 1. Baik, di sini kita akan melihat terlebih dahulu ya daftar diskusi ya. Diskusi yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Kita akan lihat. Nah, ini adalah tampilan diskusinya ya, peserta didik. Di sini ya, Abdul Fatil menjawab materi yang sudah saya pelajari berkaitan dengan unsur lingkaran yang terdiri dari jari-jari, diameter, luas juring, dan tebing ring. Nah, di sini akan di replay ya. Misalnya good pelajari materi dengan lebih baik lagi, misalnya gitu ya. Lalu post to forum. Nah, di sini pun tadi sudah ada interaksi ya yang dilakukan oleh Nia Rahmasari dengan Abdul Fatil. Betul Fatil untuk jawabannya, katanya gitu ya. Saya akan memberikan penilaian untuk Nia. Bagus Nia. Misalkan kita berikan good ya. Good Nia Rahmasari. Untuk masukannya. Misalnya seperti itu ya. Lalu kita post to forum. Ya, nah disinilah terjadinya sebuah interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Nah, di forum inilah ya yang terjadi proses di mana pembelajaran itu ya berjalan seperti itu. Nah, setelah itu kita akan kembali ke kelas 11 di mana guru dapat melihat hasil nilai peserta didik berkaitan dengan kuis yang sudah dilaksanakan termasuk juga kehadirannya. Kita akan lihat di sini untuk grade-nya.
Oke, karena ini baru pertama ya, kita next, next. Nah, oke, enter. Baik. Nah, ini adalah nilainya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah nilai yang didapatkan oleh Abdul Fathil. Daftar hadirnya 100, nilai kuisnya 8. Lalu Nia Ramasari, daftar hadirnya 100 dan kuisnya 8. Tandanya untuk kedua peserta didik ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Demikian pembelajaran ataupun tutorial yang dapat saya presentasikan dan yang dapat saya buat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Mohon masukan dari dosen, Ibu dosen Eka yang sudah membimbing kami di dalam proses pembelajaran di tutorial online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.